Halo dulur sing nyawang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda karo aku Wahyu bakal ngaturaken berita terbaru dan aktual kali ini. Pemirsa bareng karo tugas metode multivariat kali ini kami persembahkan analisis korespondensi produksi budidaya menurut provinsi dan jenis budidaya. Nggak memastikan data lapangan budidaya awak dhewe wis terhubung karo Mbak Indana Zulfa. Met isu Mbak Indana Zulfa. Baik, terima kasih rekan Wahyu. Jadi langsung saja, saya sekarang sedang berada di budidaya tambak sederhana. Budidaya tambak sederhana adalah budidaya dengan teknologi yang sangat sederhana, yang masih memakai sekat air dari kayu dan penebaran bibit yang padat. Saya juga sedang di sini bersama pemilik tambak sederhana, yaitu dengan Bapak Sugeng. Jadi di sini saya sedikit bertanya-tanya mengenai tambak sederhana. Ya. Produksi budidaya perikanan airnya hujan dikasih benur nener itu nggak berhasil, dikasih benur gelondongan itu yang berhasil ya, jenis gelondongan udang. Kelebihan sama kekurangan itu mungkin dari benurnya baik, kebunnya itu banyak, ya hasilnya itu banyak. solusi dari Bapak sendiri bagaimana kalau menghadapi perbedaan iklim atau musim untuk mencapai target? Nah, ikannya itu saya kalau musim ini targetnya itu baik, udang bandeng sama ikan bandeng itu baik. Baik, terima kasih atas pernyataannya Bapak. Ya, Ya, tadi adalah mengenai sedikit tentang budidaya tambak sederhana. Kembali ke studio. Matur nuwun Mbak Indana ingkang sampun paring pawartos. Salajengipun pemirsa badhe nyambung langsung sumber data lapangan budidaya ikan laut kalian Pak Ferdian. Halo Pak. Halo. Suwen. Halo guys, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, hari ini Pak Ferdian. Halo, salam kenal. Baik Pak, pertanyaan saya adalah Bapak sudah berapa lama menekuni bidang perikanan? Saya sudah menekuni perikanan menjadi petani tambak selama 2 tahun. Komoditas yang saya budidayakan meliputi ikan kerapu, tenggiri, dan cakalang. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak jumlah panen yang dihasilkan? Lalu, apakah iklim juga mempengaruhi hasil produksi perikanan? Untuk hasil panen tergantung dengan banyak tebar bibit. Untuk musim panen kemarin, setelah 5 bulan, komoditas ikan kerapu kami mendapatkan sekitar 200 kg. Dan untuk musim sendiri, kegiatan keramba lebih dilakukan pada saat penghujan iklim laut. Karena kemarau dapat mempengaruhi stres ikan dan kematian massal akibat kenaikan suhu. Baik Pak Ferdian, terima kasih atas ketersediaannya untuk interview dadakan ini. Jika masih ada pertanyaan seputar perikanan, hubungi 082374447155 IG. Bijis makasi yuda nonton. Kikabutan video movar kwak. Next, penelishan bakal dilan judan sadari. Mbak Ella. Baik, itu tadi wawancara yang telah dilakukan oleh Saudara Wahyu dan Saudari Indana. Sebelum itu perkenalkan, saya Ella. Kali ini saya akan membahas sedikit data dari Badan Pusat Statistik mengenai produksi budidaya perikanan dari tahun 2021 berdasarkan jenis budidayanya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk memudahkan analisis, kita dapat membagi ke-34 provinsi tersebut ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Pembagian ini didasari oleh letak astronomis Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta didasari oleh letak Indonesia yang berada di antara 23,5 lintang utara maupun lintang selatan. Letak Indonesia ini membuat negara Indonesia memiliki iklim tropis yang berpengaruh terhadap penerimaan sinar matahari yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki 3 wilayah dengan waktu yang berbeda-beda. Ketiga wilayah tersebut tentu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda yang akan berpengaruh terhadap kondisi fisik, perkembangan, dan kemampuan reproduksi mereka. Pada wilayah Barat, terdapat 18 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat berada di wilayah tengah Indonesia. Dan di wilayah timur terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari data berikut ini dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan budidaya di seluruh Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 14.648.360 ton. Produksi perikanan budidaya terbanyak dihasilkan dari jenis budidaya perikanan rumput laut sebesar 7.245.731 ton, sedangkan wilayah terbanyak penghasil produksi perikanan budidaya ada di wilayah tengah, yaitu sebesar 9.297.713 ton. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai data produksi budidaya perikanan berdasarkan jenis budidayanya pada tahun 2021. Untuk analisis selanjutnya dapat dilakukan oleh rekan saya. Saya Citrawani Mata Bakti selaku presenter kedua yang akan menjelaskan hasil analisis yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya Gabriela. Nah, untuk mengetahui pola kecenderungan atau kedekatan antara jenis budidaya dan berbagai wilayah di Indonesia, kita dapat menggunakan analisis korespondensi. Nah, dari hasil analisis kami diperoleh bahwa wilayah barat cenderung menggunakan jenis budidaya jaring apung tawar, jaring apung laut, tambak intensif, tambak semi intensif, kolam air tenang, kolam air deras, dan minap padi sawah. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Kepala Pusat Data Statistik, yaitu Bapak Indra Sakti, yang mengatakan bahwa potensi perikanan budidaya payau atau tambak di Jawa mencapai 2,6 juta. Sedangkan jenis budidaya jaring tancap tawar, tambak sederhana, karamba, dan rumput laut cenderung digunakan di wilayah tengah. Hal tersebut diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh IPB University yang mengatakan bahwa di wilayah Kepulauan Sulawesi pemberdayaan tambak udang membuat budidaya perikanan menjadi sangat berkembang di wilayah sana. Sementara di wilayah timur jenis budidaya lautnya lebih cenderung dikembangkan. Pola kecenderungan ini nantinya akan membantu para produsen atau pelaku budidaya perikanan untuk meningkatkan hasil budidaya mereka sehingga dapat mencapai target produksi yang nantinya akan disebarkan secara merata di berbagai wilayah Indonesia, yaitu wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah tengah. Dengan begitu, kebutuhan gizi dari masyarakat dapat terpenuhi dan juga akan menguntungkan bagi para produsen untuk meningkatkan target produksi mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Itu tadi adalah hasil analisis untuk melihat pola kecenderungan atau kedekatan antara jenis budidaya dan berbagai wilayah di Indonesia, yaitu wilayah barat, timur, dan tengah. Dan akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa. Semoga hari Anda menyenangkan. Amin.